itu dia quarterly, itu berarti site provides resources, lihat tuh, resources for teaching and learning English as a foreign language or EFL, exploring American culture and encouraging conversation within the global EFL community. Jadi bisa itu, jadi guru-guru di seluruh dunia ini saling mengeluarkan pikirannya, pendapatnya gitu, within the global EFL community, komunitas English as a foreign language yang global. Nah, ini ya, ini Anda baca saja apa, American English is a resource center for teaching and learning about American English language and culture. Nah, Anda itu bisa tahu ini, nanti Anda itu juga bisa mencari referensi-referensi atau pergilah ke namanya American Corner. Itu hanya ada 2 di Jawa Timur itu, di UNER, di Fakultas Ilmu Budayanya UNER, FIB UNER, itu ada namanya American Corner. Anda tuh sering-sering lah datang ke sana, tapi nggak tahu zaman pandemi gini apa ya, boleh mungkin ada ininya lah. American Corner ada itu. Ada websitenya juga, American Corner. Ya, itu di situ Anda bisa belajar macam-macam budaya, bahasa, teknologi, macam-macam. Anda catat lagi, ketik lagi American Corner. Kalau kita punya SAC, Self Access Corner, ya, tak jadi itu karena center, tapi terlalu muluk kalau center cuma staf publik gitu, SAC. Lalu saya bilangnya, C-nya jangan bilang center lah, corner. Oh, Mbak aja. Loh, kok hilang, Mbak? Ya. Mau apa? American Corner. Ya, American Corner. Oh, American Corner. Itu ada di UNER dan di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, itu di situ Anda bisa mempelajari berbagai macam atau mendapatkan banyak wawasan. Ini pokoknya dokter lah. Di mahasiswa di Buana tuh yang global student situ loh, ya. Jadi jangan hanya get stuck di kampus sendiri gitu. Yang penting Anda pergi ke Ubaya, pergi ke UNER. Di sini tuh yang ada UPN misalnya ya, tapi itu kalau zamannya sudah normal ya. Sekarang pandemi ya wes buka website ya wae. Bisa takaan mana-mana gitu. Oke, Mbak, yang tadi Mbak, yang forumnya tadi Mbak, yang Anda tunjukkan yang majalah forumnya tadi loh. Pilih satu yang terbaru coba Mbak. Buka yang terbaru. Ini yang terbaru, Mbak. Yang mana jalannya tadi loh? Lihat ini kayak ada teaching the first skills, materials to teach reading, writing, speaking, and listening. Ini dia dibalikkan ini dia. Mbak, bukan ini Mbak. Yang English Teaching Forum itu loh. Diklik yang English Teaching Forum. English Teaching Forum. Oh ya. Kelihatan tadi Mbak sudah kelihatan. Oh, past issues. Nah, ini. Itu ada kan bisa milih current issues. Nah, ini forum journal, a quarterly journal for English teachers, ini English Teaching Forum. Nah, ini ada itu, yang kapan itu current issue ini, ya. Kalau mau yang baru ini,
current issue bisa dibuka itu. Kalau yang mau yang lama-lama, yang past issues, terbitan-terbitan yang sebelumnya. Ada kadang-kadang dia tuh namanya antologi, forum anthology. Itu kumpulan yang bagus-bagus dijadikan satu bundle gitu. Jadikan satu bundle gitu, apa namanya? Ini carikan satu bundle gitu, jadikan satu bundle, dipilah-pilah kan, untuk teaching listening sendiri, teaching speaking sendiri, reading sendiri, writing sendiri, pronunciation sendiri, itu kadang dibuat begitu. Ya, coba ini bisa nggak Mbak dibuka yang current issue ini, English Teaching Forum ini. Yang current issue, itu ada bonus artikel juga. Ada bonus artikel. Christine no word meaning, lihat ini. Anda harus baca-baca ini. Christine English Forum number, ini tahun 2021, volume nomor 3, 555 number 3. Kita lihat daftar isinya, coba lihat. Daftar isinya apa saja. Ada back cover, ada teks PDF-nya. Anda bisa ngedownload kan? Nah, ini lihat ya, judul-judulnya lihat loh. Nah, jadi apa namanya itu up to date gitu loh. Anda tuh bisa membaca-baca gini untuk mau trigger pikiran mas-mas dan mbak-mbak ini tertrigger tapi saya malah low nih mbak. Implementing humor instruction in English language teaching, ya. Bagaimana Anda ini bisa menggunakan humor ya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pembelajaran humor dalam bahasa Inggris. Using storytelling videos with young learners. Nah, ini gimana nih? Ya. Jadi ada readers guide, ada a simple technique to teach you stress and intonation in English, lihat pronunciation. Ini saya tidak akan pakai nih. Jadi saya baca-baca begini untuk saya terapkan di dalam saya ngajar gitu. Lihat ini. Developing discussion and tutorial leadership skills in the learner. Ini penting nih. Apa namanya sekarang itu ada yang namanya decision maker di dalam RPP. Dalam RPP itu guru-guru kemarin bisa ngajar membimbing para guru PPG itu harus ada juga memasukkan keterampilan decision maker and decision maker dan apa lagi satunya ini kan di sini lihat ada bagaimana keterampilan leadership itu bisa dibangun dalam sambil mengajarkan bahasa Inggris, developing discussion and tutorial leadership skills in the language. Begini ya, hybrid learning ya, balancing online classes, fun and kinesthetic intelligence for beginning students. Oh ini kan anak ya. Kan kita punya belajar Anda tiba-tiba waktu metode belajar kan ada belajar multiple intelligences. Ya dari Gardner itu, A.V. Gardner, multiple intelligences. Ada interpersonal intelligence, ada natural intelligence, mathematical intelligence, ada auditorial intelligence, ada kinesthetic intelligence yang keterampilan yang penggunaan organ-organ tubuh, body kinesthetic itu kinestetis, gerakan-gerakan tubuh. Nah, ini pakai game Simon Says itu, Simon berkata di online classes. Bagaimana itu kelas online, tetapi juga ada gerakan tubuh itu gimana dia? Anda bisa dapat inspirasi dari sini. Lalu ini pengalaman biasanya sih ada di My Classroom. Pengalaman seorang guru di mana gitu ketika dia mengajar. Ya, dulu pernah ada yang dari Indonesia ada dulu pernah. Ini dari Ecuador, Galapagos Islands. Kemudian ada character press conference-nya. Nah ini yang saya masuk the lighter side, joke matching ini kayaknya temanya tuh humor ini kayaknya. Soalnya pasti biasanya
kosakatanya itu yang dilatihkan terkait dengan topik dari majalah itu di suatu isu, suatu terbitan, di satu terbitan itu ada topiknya. Nah ini sebenarnya kayak joke. Bisa nggak Mbak membuka halaman terakhir? Lihat nih ya. Nih. Pojok ringan, pojok santai. Nah, the lighter side itu adalah bisa dikatakan pojok santai, pojok ringan. Nah, mesti itu di halaman paling belakang itu mesti ada ini latihan kosakatanya. Ada dilatih. Boleh Anda membuat selingan kan? Icebreaker untuk ngajar itu. Icebreaker Anda pakai ini, tapi ya cocokkan dengan topiknya. Dan gini, joke matching. The jokes below are not funny. That's because the questions and answers are mixed up. Ini kan kreatif. Ini kan bisa untuk menggunakan critical thinking. Yang keterampilan abad 21 itu ada critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Berikut ini tidak lucu karena memang nggak cocok. Karena pertanyaan dan jawabannya itu diaduk, dicampur-campur. Each question is not matched with the right punchline. Punchline adalah semacam baris yang menunjukkan humornya itu di mana. The funny part of the joke. Your job is to match each question with the best punchline answer to form a joke that is actually funny. Jadi ini pekerjaan Anda nanti ya, memasangkan setiap pertanyaan itu dengan jawaban yang paling benar, dengan punchline yang cocok gitu, agar leluconnya ini jadi lucu gitu. Write the correct matches at the bottom of the page. The first one has been done for you. The punchline to the question question 1 is the answer A3. Can you match the rest? Kasih contoh nih. Misalnya gini, ada gini question 1. Why are the students taking a ladder to class? Because they're really good at it. Nggak cocok tadi. Kenapa sih para siswa itu kok bawa tangga ke kelas? Ya karena mereka senang itu, mereka bagus di situ. Nah, tapi kan nggak cocok. Coba dibahaskan. Nah, coba lihat ini. Jawaban yang cocok adalah A3. Answer 3. Because they are in high school. Ini kan ya rada lucu toh. Ya, karena ada, loh kenapa sih kok siswa itu bawa tangga ke sekolah? Lalu jawabannya, ini kan ya, ini lelucon ini. This is joking. Karena mereka kan di sekolah yang tinggi. Because they are in high school. Nah, gini kan. Coba cari yang lainnya sendiri. Ada coba dulu. Sebab di halaman lain pasti ada jawabannya tuh. Ya, di bawahnya kan ada. Coba. Pasti diberitahu. The answers are on page berapa gitu. Nah, nih, write your matches ya. Bawahnya lagi. Kan Anda disuruh nulis jawabannya di situ. Bawahnya ada kan biasanya answers are on page berapa. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oh, ditaruh di situ juga tapi dibalik-balik katanya. Kadang-kadang itu disebutkan jawabannya itu di halaman lain, dikasih kunci jawaban. Makanya terus ini, tapi ini dikasihnya di sini, tapi dibalik anunya. Apa? Tapi Anda jangan lihat jawabannya dulu, coba dulu. Nah, saya dulu waktu ngajarkan kosakata, vocabulary, pernah juga waktu ngajarkan belajar pembelajaran, saya minta mahasiswa itu mencari ini di clipping di bagian belakang itu yang difotokopi terus dimasukkan di plastik gitu, kuncinya juga disertakan di halaman baliknya. Nah ini ditaruh di materi di set access, itu namanya materi set access. Nah saya tuh dulu gitu, banyak itu yang kerjaan mahasiswa saya dalam dulu itu saya minta ditaruh di set access karena para mahasiswa bisa mengakses sendiri, mengerjakan sendiri soal-soalnya itu karena ada kuncinya gitu, dan bisa untuk menambah
kosakata dan menambah wawasan lah. Oh, adanya gurauan kayak begini. Anda boleh praktekkan nanti ditanya, dibedek-bedekkan ke adik-adiknya, ponakan-ponakannya gitu. Misalnya Anda bedek-bedekkan. Dulu tuh zaman kecil saya tuh suka seneng dibedeki simbah saya gitu. Bedek-bedekan gitu tuh. Nah ini di bedek-bedekan, Anda tahu ya bedek-bedekan, tebakan. Nah itu ya. Nih sebagai ilustrasi saya mencari masalah untuk bisa tahu ada apa sih di dunia ini, di luar sana ini ada perkembangan bagaimana toh. Nanti baca majalah ilmiah, di antaranya ya ini sudah Mbak, apa namanya itu nanti apa nanti tolong ini dibaca sendiri, dicari sendiri ya, semua mahasiswa nanti semua merujuk ke situ, English Speaking Forum. Ayo Mbak, kembali ke yang tadi Mbak, kembali ke laptop Mbak. Ya saya kasih contoh cara mencari ini apa namanya masalah. Salah satunya baca artikel-artikel yang di majalah ilmiah. Yang ketiga, baca dari proceeding. Ya. Proceeding adalah kumpulan-kumpulan artikel yang ditaruh dalam satu bundle di dalam artikel yang dipresentasikan di suatu seminar. Proceeding ya, banyak dilihat, ada contohnya di S aja ada contohnya banyak. Tapi Anda mau cari, diklik pada Google proceeding apa itu pasti nanti kan ketemu ya, karena semuanya diunggah di internet gitu. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal, baca jurnal ya. Nah lainnya lagi jurnal di SAC kita ya banyak. Anda baca sering di situ. Ini anak-anak mata kuliah riset ini harus sering masuk ke SAC itu atau perpustakaan kita yang di seberang jalan dari Unipar Adibuana, depannya gerbang Adibuana kan ada perpustakaan. Di situ kalau nggak mau nyebrang situ perpustakaannya Pasca di lantai 1, perpustakaan Pasca itu juga saya lihat lumayan lah bukunya ya. Itu ya, syukur-syukur mau ke American Corner tapi boleh apa enggak ya kalau zaman pandemi kayak gini ini orang berkunjung di FIB itu Fakultas Ilmu Budaya UNER, hanya itu aja di Indonesia itu, di Jawa Timur itu, sama di UNM. Ya kalau Anda ke Malang, jalan-jalan ke Malang, kalau boleh memang sudah pandemi membolehkan orang jalan-jalan, pergilah ke UNM, minta izin, Anda menunjukkan kartu mahasiswa, boleh itu. Nanti di situ tuh ada novel yang dibacakan. Jadi di American Corner itu ada novel yang jadi Anda tidak perlu baca, Anda dengerin saja. Novelnya itu dibacakan, itu ada alatnya, mereka punya sebuah device novel elektronik. Ya kan? Gitu. Ya, di American Dream punyanya Obama, itu Obama sendiri cerita. Obama menyebutkan novelnya itu. Barack Obama. Ya, itu itu adalah jurnal. Nah, yuk dibaca jurnal kita sendiri, Jet Adibuana. Ya, Jet Adibuana. Baca jurnal kita sendiri. Lalu merambah ke jurnalnya yang lain, jurnalnya Teflin, jurnalnya TEFL Asia TEFL, jurnalnya IJAL, ya, IJAL itu punyanya UPI yang sudah terindeks Scopus itu. Ya. Setiap universitas punya jurnal itu, padahal tidak hanya universitas, prodinya itu punya jurnal. Anda bisa baca itu. Nah, lain jurnal tentunya adalah skripsi kakak kelas, tapi ya cari yang bagus karena kakak kelas itu ya nulis skripsi ada yang bagus, ada yang biasa-biasa saja, malah ada yang dikatakan BA ini ya, itu skripsi kakak kelas. Tesis S2 itu kita ya punya di SAC. Syukur-syukur mau baca disertasi
disertasinya dokter-dokter itu kan ya Bu Tunung, Bu Dia, almarhumah, Bu Sia sama rumah Pak Irfan yang sudah dokter-dokter itu kan pastinya juga diminta untuk dimasukkan di perpustakaan Adibana maupun di prodi. Ya, disertasi itu kalau S3, tesis itu kalau S2, skripsi itu S1. Tuh, baca itu. Juga selain itu textbook tentunya, buku-buku ilmiah, buku-buku referensi. Jangan baca buku bahasa Indonesia. Anda ini loh, Indonesia tuh loh merujuk pada mesti teori ahli-ahlinya dari Barat. Kok Anda baca punyanya bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia? Orang anak-anak mahasiswa bahasa Indonesia loh baca yang bahasa Inggris, mahasiswa bahasa Inggris sendiri baca penelitian pokoknya. Ya Sugiono dibaca ya nggak apa-apa lah, tetapi yang lebih afdol ya Anda membaca yang memang dari sumber aslinya. Ya, ini nanti ada penelitian mix kualitatif kuantitatif oleh Creswell, tapi nggak tahu masih bisa apa nggak ya. Muka-muka bisa di secara YouTube ya, nanti saya share lah. Itu overload ya. Lalu Creswell itu terkenal banget. Maka kita sering baca bukunya tapi belum pernah ketemu orangnya. Nah itu ada, nanti saya share layarnya. Coba masih bisa diikuti apa enggak? Moga-moga bisa diikuti melalui YouTube ya, karena itu penulis riset, mata kuliah riset dan lain-lain itu yang handal. Creswell banyak dirujuk. Creswell, Creswell, Creswell. Nah itu ya, baca kayak gitu supaya bisa mendapatkan masalah. Anda bisa mengetahui apa ya? Kan masalah bisa dilihat dari segi kualitas kemampuan siswanya, apakah dalam kemampuan dalam language skills atau language components, itu dari kompetensi siswanya bisa dilihat dari situ, mencari masalah itu. Mungkin dilihat dari metode mengajar guru, strategi mengajar guru, model-model pembelajaran guru, ya, media mungkin media-medianya. Sekarang digital teknologi ini kan banyak media-media teknologi, ICT for English teaching, itu mungkin Anda bisa nyoroti dari situ. Itu dari motivasinya. Mungkin juga dari media teknologi, penilaiannya, dari evaluasinya, mungkin dilihat diteliti dari evaluasinya. Kita apalagi evaluasi medianya, kemudian dari sikapnya, attitude ya, attitude siswanya, attitude gurunya, itu dari situ ya. Nah ini sekedar gambaran saja bagaimana Anda bisa menemukan masalah yang nanti diangkat menjadi judul yang menarik itu. Judulnya itu kalau bisa yang eye catching gitu dan up to date, jangan judul yang jadul-jadul. Mesti senangnya waduh nih kakak-kakak kelas yang lalu. Kalau translation nggak bebas terus pernah ditulis translation. Kalau ada tentang menggunakan misalnya code switching itu sudah topik kuno. Code switching hari kode. Terus itu interlokutor yang linguistik ya. Itu topik sudah kawas gitu. Dan misalnya tentang apa tuh speech act, aduh itu sudah zaman saya kuliah itu lah. Tidak tutur misalnya ada yang tertariknya di linguistik misalnya. Bahasa itu ya aneh ya. Mahasiswa bahasa Inggris kok nulisnya kok tertariknya di situ itu. Intinya tentang pengajaran bahasa Inggris. Bisa apa kalau memiliki masalah linguistik, masalah literature, tapi kaitanlah dengan pengajaran bahasa Inggris. Karena kita ini kan prodi pendidikan bahasa Inggris, bukan prodi sastra murni, linguistik murni, bukan itu. Tapi bagaimana itu semua untuk language teaching, English language teaching, ELT, English language teaching. Saya banyak menggunakan istilah-istilah terminologi ya yang ada dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, yang kadang-kadang lucu mahasiswa bahasa Inggris nggak ngerti ELT itu apa, TEFL itu apa, gitu. TEFL apa lagi tuh, Asia TEFL apa itu? Nah, mesti kental ya, mengeksplor sendiri untuk mengembangkan professionalism Anda. Makanya ada di professional development, pengembangan profesi Anda sendiri itu harus, itu karakter gigi itu harus
dipunyai gitu. Peduli, amanah, gigih dan inovatif itu harus dimiliki, betul-betul diterapkan, bukan hanya sekedar di bibir. Semangat pagi, semangat pagi, yes apaan? Yes apaan itu kalau tidak diterapkan, ya? Tidak dibangun sifat-sifat itu di dalam aktualisasi sehari-hari, realisasi aktualisasi dalam kehidupan keseharian para mahasiswa. Saya berikan banyak ilustrasi ya bagaimana dan ini karena saya udah hidup lebih lama dari maba dan mas-mas ya. Garam yang saya makan sudah lebih banyak, air yang saya minum sudah lebih banyak gitu. Sehingga apa yang saya alami ketika saya kuliah, saya menjadikan saya seperti ini, itu adalah itu yang saya lakukan gitu. Saya belusuan Mbak, Mas. Kalau zaman dulu nggak ada internet kayak itu, ya dari satu perpustakaan ke perpustakaan lain sampai keluar kota, itu saya ikuti organisasi-organisasi tentang pengajaran, saya ikuti. Ini yang terkait dengan pengajaran bahasa Inggris itu saya selalu ikuti gitu. Bacaan-bacaan tentang bahasa Inggris saya ikut, saya baca, saya punya banyak buku referensi itu. Gitu Mbak, jangan Mas, jangan pelit ya, jangan pelit dengan energinya. Kalau kurang olahraga nggak sehat nanti, ya. Banyak yang gerak gitu. Saya ini udah pensiun loh Mas Mbak. 22 Oktober yang lalu itu saya umur genap 65 tahun. Saya sudah pensiun, tapi SK saya baru diterimakan November nanti. November. Nah, namun mulai awal November ini saya diminta untuk mengajukan perpanjangan. Tak pikir setelah saya pensiun perpanjangan ini, saya ini akan bisa agak rela ngajarnya tidak banyak-banyak gitu. Lah kok malah pekerjaan saya kok tambah banyak nih pensiun ini. Pihak pusat bahasa itu, saya pengurus pusat juga ya, pusat bahasa itu memberitahu, Wahyu ini sudah ada banyak permintaan untuk general English assistant di bagian pengajaran, pengembangan pengajaran. Oke, siap aja. Cukup badan saya masih bisa dipakai gerak, otak masih bisa dipakai mikir. Why not gitu kan? Jadi di masa pensiun malah lebih produktif. Jika masa pensiun merana lalu menjadi cepat tua, kemudian apalagi tidak pernah olahraga, tinggal menunggu saja lah. Prinsip saya adalah sebisanya hidup sehat ya. Minum vitamin, makan makanan yang bergizi, tidak menghindari micin-micin, menghindari junk food gitu kan. Terus kalau bisa ya olahraga. Nah, olahraganya saya nyapu itu lapora gitu. Kadang-kadang bisa goes sebentar lah sedikit gitu. Makanya gerak-gerak lah di halaman itu sambil mempunyai tanaman. Nah, jadi begitu Mbak. Kalau saya aja masih mau, kalau boleh pandemi tidak ada, saya masih kepingin mau ke UMM, lihat lagi ke FIB, saya lihat saja American Corner-nya. Ini sekedar itu. Baca dulu saya ketika saya bicara, itu connect gitu. Tapi nanti ada saatnya, saya silahkan Anda mau bertanya apa gitu. Ya, ketika saya mau menyebut masalah saja, judul, itu saya berikan ilustrasi kemana-mana dengan harapan Anda ini nanti kalau sudah saatnya benar-benar saya tuntut untuk membuat proposal, membuat judul dulu, sudah tahu harus melakukan apa gitu, sudah tahu harus membaca apa gitu. Ini belum tentu loh semuanya tuh tahu tentang English Teaching Forum Magazine ini, ya. Kalau ada dosen lain yang tahu, tapi mereka tidak kental, pengalaman mereka tidak kental mengikuti itu secara terus-menerus, membaca terus-menerus dan menghayati. Kalau saya sangat menghayati. Zaman saya seperti mas-mas mbak ini, saya sudah baca itu. Karena saya harus lulus di mata kuliah strategi belajar mengajar, di mata kuliah praktek strategi belajar mengajar, kemudian di mata kuliah riset. Untuk bisa meneliti, harus banyak wawasannya. Ya kan? Kurang wawasan ya, justru sih papernya begitu-begitu saja.
niru dari kakak kelas yang lalu-lalu dulu. Apa namanya, speech act sudah zaman bahla, ya nggak musim itu mbak. Bicara tentang speech act. Pengajaran penggunaan lagu, nah itu sudah malu, ya bisa lah, tetapi dengan cara yang lebih updated gitu, modern, kekinian. Ya. Jadi Anda mesti paham, ya, ikuti apa yang disarankan dosen atau diinspirasikan kepada dosen atau oleh dosen. Itu kalau saya mengatakan itu karena yang ada dalam pikiran saya itu seperti apa yang saya lakukan sebagai mahasiswa, pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan gitu ya. Kemudian sampai sekarang saya masih membacanya dan masih mengikuti. Saya paling rajin juga mengikuti ini zaman tidak pandemi, seminar-seminar nasional internasional sampai luar negeri saya jalani karena saya selain dapat channel apa network yang banyak, gitu, dapat network yang banyak, kemudian ilmu wawasan banyak, dan sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Nah, Korea Selatan, Seoul, sudah pernah ke Singapura berapa kali, Malaysia berapa kali, Thailand berapa kali. Belum yang di Indonesia, Makassar, Jogja berapa kali, Bandung, Solo, ngeri banget. Karena keinginan untuk belajar gitu. Nah, ini saya suka sekali memberikan motivasi pada mahasiswa, gitu ya. Jadi kalau Anda merasa, kalau memang begitu caranya ini nggak selesai di mata kuliah, insya Allah selesai. Saya kan bilang, sediakan waktu lebih minggu 2 kali, 3 kali silahkan. Tapi ya itu, melihat jadwal PPG saya itu baru selesai itu yang intens itu sampai Desember. PPL mereka sampai Desember. Nah ini yang kebetulan asinkronus, bisa pagi, bisa sesuai dengan jadwal. Jadi itu. Nah memang mbak, kalau saya cuma bisa bahasa lah, saya bilang masalah apa? Sidang antara harapan dan kenyataan, wes kita saya lanjut ke berikutnya. Anda lo nggak ngerti gimana caranya masak. Ini saya berikan ilustrasi yang panjang ini supaya Anda terbuka wawasannya gitu. Tapi kalau Anda merasa menangkapnya kok lama ya Tuhan, ini nggak selesai begininya. Memang saya butuh waktu banyak untuk menjelaskan ini. Tidak cukup ini dalam 1-2 kali pertemuan bisa selesai. Dan ini kita sudah ngajar itu. Memang kita di dalam penelitian kan yang pertama adalah mencari masalah, gitu. Sudah saya tunjukkan bagaimana mencari masalah. Ya. Kalau Anda merasa omongan saya terlalu cepat, ya saya start pelan-pelan, tapi tambah lama lagi, ya. Baik, gitu ya. Silahkan Anda nggak apa-apa komplain tentang pembelajaran ini. Tapi ya itu Anda akan merasakan nantinya, insya Allah. Kalau saya mau ngajar cepat-cepat saja, mindahkan dari buku mencari, tapi ya, ini masalah matrik adalah ini, ini selesai. Itu namanya guru yang sangat rendah levelnya, mediocre teacher. Gini loh, saya itu karena saking banyaknya yang saya ketahui, jadi kadang saya tuh memberikan lagi ke sana gitu. Teacher. Guru. Satu, guru yang sedang-sedang saja, yang biasa-biasa saja, sekedar memindahkan dari buku ke mahasiswa, tidak bisa memberikan ilustrasi, contoh dan sebagainya. Itu mediocre teacher tells. Itu ada loh di dinding kelas Anda, nggak tahu kelas yang ruang yang mana, tapi itu saya milih semua kata-kata bijak itu, saya dan Bu Vera yang memilihnya. Wise words yang ada di dinding-dinding di ruang-ruang kelas itu, ya, figura-figura itu. Mediocre teacher tells. Terus saya bisa selesai ini dalam satu pertemuan semua yang ada di panduan ini. Kalau saya nikmat semua serasa merangkul, ya. Anda kalau mau begitu ya tak sebutkan saja lah. Tapi saya nggak mau jadi guru yang biasa-biasa saja. Mediocre teacher tells.
lebih bagus lagi, a good teacher explains, dia bisa jelaskan. Ya, dia bisa menjelaskan. A good teacher. Kemudian, a superior teacher demonstrates. Guru yang superior bisa mendemonstrasikan. Lalu yang paling tinggi levelnya adalah great teacher inspires. Guru yang luar biasa ada yang bisa berikan inspirasi. Apakah kalau saya cerita tentang American Corner di UMM yang ada hanya di mana di Jawa Timurnya yang ada di 2 tempat, American Corner di FIB UNER dan di UMM, bukankah itu suatu inspirasi yang Anda bisa coba lakukan? Lalu ketika saya mencerita tentang English Teaching for Magazine, apakah itu Anda tidak mendapatkan manfaat dari situ? Ya sangatlah merugi ya bila Anda diberi informasi, diberi wawasan, tapi Anda lewatkan begitu saja. Ya. Kalau Anda mau jalani itu, insya Allah wawasan Anda itu akan lebih banyak gitu Mas ya. Lalu saya beritakan, ilustrasi masalah itu kayak begini loh, misalnya kemampuan list. Tapi kalau Anda mau catat, masalah itu bisa diambil dilihat dari segi tadi saya sudah katakan. Kemampuan siswanya, kompetensi siswanya di language skills bisa di linguistic features. Saya beri linguistic features itu apa? Saya berikan language skills itu apa? Kenyataannya Anda menjawab apa itu language skill ya suwe, teratur misalnya. Ditanyakan tentang language components, yang itu harusnya sudah diajarkan pada saat belajar dan pembelajaran, pada saat kurikulum dan instructional materials development itu sudah diketahui, sudah harusnya kental dihayati. Nah, saya mengorek lagi itu karena nanti arahnya ke sana. Jadi masalah itu bisa dari kemampuan siswanya, kompetensi siswanya, ya? Bisa dari kompetensi gurunya. Kan Anda bisa mengecek bagaimana kompetensi si guru itu di dalam membuat strategi belajar mengajarnya. Juga bisa. Bagaimana guru itu memberikan motivasi. Kan bisa dilihat dari kompetensi profesionalisme gurunya. Bisa. Ya, kompetensi gurunya bisa dilihat, kompetensi siswanya bisa dilihat. Ya, kemudian itu kompetensi dari mana? Kompetensi yang ada di linguistic components, language components, ya, yang berapa tadi vocabulary, grammar, pronunciation, structure. Bisa pula dilihat dari language skills-nya, listening, speaking, reading, writing-nya. Guru, kemampuan gurunya. Kan Anda bisa melihat apakah guru itu melakukan professional development. Kan bisa dilihat, dikaji itunya, penelitian tentang itu. Bisa dilihat dari motivasi gurunya, motivasi siswanya. Bisa Anda meneliti itu tentang media pembelajaran, ya, yang diberi pakai. Sekarang ini ada yang berkembang adalah digital technology, ya, namanya ICT in English teaching, karena pembelajaran daring itu sekarang harus memanfaatkan teknologi. Makanya ada modul pembelajaran namanya TPAC, TPACK, ya, TPACK, TPAC, Technological, Pedagogical, Content Knowledge, and Content Knowledge. Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, TPACK. Ini saya ejaan bahasa Indonesia, nanti connect lagi apa enggak nih teman-teman. TPACK, TPAC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Sebenarnya tidak ada N-nya, tapi supaya bisa dibaca, TPCK kan susah dibacanya. Makanya ditambahin sisi A. Itu diucapkan aja N. Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Itu integrasi teknologi di dalam strategi belajar mengajar dan materi ajarnya. Anda bisa meneliti dari situ. Nah ini apakah Anda katakan saya ini belum ngajar ya? Kalau saya menyebut beberapa hal, banyak hal kayak gini, apakah saya ini belum ngajar riset, Pak? Halo, Mbak Mas dan Mbak. Sudah. Dari celotehan Anda tadi kok sepertinya saya ini nggak ngajar gitu loh. Kayaknya seperti saya ini berceloteh.
bicara nggak karu-karuan gitu. Apa betul begitu pandangan Mas Danta? Ini cowoknya cuma putra saja ya? Iya, Mem, hanya satu putra. Ada nggak itu putra? Nggak ada? Nggak ada? Mikrofon kok, Mem, tapi putra. Hah? Mikrofonnya sudah on. Oh ada, tapi kok nggak kelihatan ini profilnya nggak ada. Ya. Nah itu Mbak ya, karena banyaknya contoh ilustrasi yang ini dia, oke, baik, oke. Yes, apa dengarkan ya Mas Putra, dengarkan. Iya, Mem. Tinggal meleng sedikit aja ketinggalan jejak, kehilangan jejak itu karena saya bersama sini. Makanya ketika saya menyebut sebuah terminologi, catat. Nanti kalau misalnya nggak tahu tanya, kalau malu tanya, cari tanya Mbak Google. Kan Anda dapat informasi. Nah ini mana Journal of Independent Learning-nya? Belum. Tetap saja Journal of Independent Learning itu dibuat secara soft file, nggak apa-apa masuk ke Google Drive, kirimkan. Jadi Anda tuh belajar sendiri. Jurnal Independent Learning-nya di drive-nya sudah pernah saya share ke Mem. Oh iya, tapi berikutnya belum. Maksudnya isinya kan belum bertambah. Belum, Mem. Saya share-nya di grup saja ya, Mem. Biar enak gitu kalau itu mau buka G drive-nya. Ya boleh, gitu ya. Saya ingin tahu Anda ini belajar apa ketika saya tinggal, saya hanya ngajar 2 jam, 1 jam, lalu pada koneksi internet terputus, lalu saya tidak bisa ngajar, itu tuh apa, Anda belajar apa saja? Ya. Dan setiap pertemuan mesti buat belajarnya 4 jam. Belajarnya 1 pekan itu 4 jam khusus untuk riset, kan 4 SKS. Ya. Dalam mata kuliah riset yang pertama kali dianukan ada tentang masalah. Bagaimana untuk membuat judul, itu tahu masalahnya dulu. Baik, saya lanjutkan lagi, saya ulang sebetulnya. Masalah itu tadi bisa dari kompetensi siswanya, kompetensi gurunya, profesionalisme gurunya, kemudian bisa dari motivasi siswanya, motivasi gurunya, bisa dari medianya sekarang ini yang tren adalah media ICT, Information and Communication Technology in Language Teaching. Itu banyak webinar tentang itu, ikuti, cari terus. ICT NELT, seminar on ICT NELT. Tanya, kapan ada webinar seminar tentang itu? Ikuti. Ya. Pokoknya harus rajin mengikuti webinar, seminar terkait dengan riset, terkait dengan language teaching. Nah, itu dari media. Dari evaluasinya, cara mengevaluasinya gurunya gimana? Apakah dia mengikuti construct validity atau face validity? Soalnya itu ada, apakah dia soalnya ini ada content validity-nya? Karena ada belajar language assessment juga. Nah itu atau mungkin sudah saya kira language assessment. Dari evaluasinya bisa juga ditarik dari materi ajarnya, bahan ajarnya. Apakah bahan ajarnya itu sudah cukup menggunakan HOTS misalnya, higher order thinking skills. Nah, itu berbagai area yang Anda bisa develop menjadi suatu judul dari permasalahan yang ada. Itu tadi kan baca-baca scientific medicine,
ilmiah, proceeding, artikel, jurnal, lalu juga skripsi, tesis, disertasi, textbook tentang research, textbook tentang teaching. Itu loh di CSAC, Mbak. Bukan gini ini, aku itu masuk yang ngajarnya terlalu ngobrol gak jelas kan. Masuk itu ngobrol yang tidak ada manfaatnya kan. Saya tunjukkan, Anda bisa begini, bisa begitu. Di SAC itu Mbak, Mas, ada textbook yang judulnya itu dulu saya yang militan mengusulkan untuk dibeli oleh jurusan Jakarta Vera, Bu Sias, almarhumah, ya. Saya mengusulkan untuk beli itu di Venros. Saya nyebut lagi Venros distributor itu di jalan sana loh. Kertajaya Indah Timur kalau nggak salah, itu ada namanya distributor buku Venros, namanya FENROSS. Anda tuh bisa datang ke sana, lihat buku apa saja ya yang sekarang ini sedang kalau Anda itu mau olahraga, olah pikir, teknik males ya wis lah, duduk di rumah tapi selalu browse gitu loh. Ya. Di Venros itu ada buku-buku yang bagus-bagus terbitan kayak gini loh. Apakah Anda tahu loh adanya terbitan buku yang bagus-bagus bentuknya Pergamon, ya, punyanya Francis M. Taylor. Nah, ini saya ini berikan inspirasi gitu loh. Makanya harus selalu melek. Kalau ngantuk ya wes nyatet. Ada buku-buku karangan Sage Publication, Sage Publication, Taylor and Francis and Taylor, kemudian ada Heinemann, ada Pergamon, terbitan yang sangat handal itu. Nah itu anak-anak di buana Inggris ini luar kenal itu, karena mungkin belum ada mungkin dosen yang menyebutkan itu. Ini saya tunjukkan gitu loh. Nah ini apa yang saya lakukan ketika saya jadi mahasiswa, pengalaman saya. Lalu saya juga sampai sekarang juga masih suka untuk ingat ada buku bagus itu. Ini bagus nih. Udah saya kalau ingin download ya download. Sekarang udah download. Nah itu apa namanya, dari textbook ya, apakah itu hard copy di SAC di perpustakaan itu banyak buku yang bagus, atau soft copy Anda download dari internet. Itu ya caranya mencari masalah. Juga dari ini mungkin dari Wikipedia itu nggak boleh ya, kan Anda juga baca-baca saja supaya dapat pengetahuan nggak apa-apa. Kalau untuk referensi di skripsi proposal nanti nggak boleh dari Wikipedia. 60% itu jurnal, Mbak, Mas ya. Referensi yang dipakai nanti 60% itu dari jurnal. Karena mengapa kok jurnal? Jurnal menunjukkan yang aktual, yang memang sudah dilakukan dan aktual gitu. Jadi jurnal 60%. Setelahnya silahkan Anda dari majalah ilmiah, dari textbook, dari internet gitu, itu boleh ya, dari proceeding, dari artikel jurnal ya tadi sudah ya 60% dari jurnal. Nah, apakah Anda juga bisa dari surat kabar? Boleh, asal jelas sumbernya. Nanti dari pidato atau talk show atau discussion boleh, asal jelas sumbernya. Itu untuk cari masalah. Nah, setelah Anda tahu masalah, coba bisa lagi Mbak Rita tadi yang aku saya. Ya. Oh, Mas Anda ini baru 2 kali ini ya ketemu saya di mata kuliah tuh ya. Yang lalu sekali, oh pronunciation ya.
Pronunciation pernah? Iya, Mem. Pronunciation, structure, sama riset ini. Sama riset. Nah, kalau pronunciation sih nggak banyak ngobrol, nggak banyak menjelaskan, kan lebih banyak pada praktek. Kalau structure kemarin juga praktek, ya kan? Penjelasannya juga tidak banyak. Tapi ini mata kuliah riset, ini butuh penjelasan ya. Saya dengarkan loh, tadi ini Mbak, matriks tadi loh, mulai bab 3. Nah ini, atasnya lagi. Nah, oke. Nah ini. Judulnya saja sistematika matriks, proposal, deskripsi, dan uraiannya. Kita akan berkutat di sini. Nah, setelah Anda tahu masalah-masalah itu bisa Anda dapatkan dari mana? Oh, Anda interview guru juga bisa. Interview siswa secara pre-survey, jadi apa namanya, pre-research, preliminary research, riset sebelumnya. Anda boleh mencari tahu dari permasalahan dialami oleh siswa-siswa di SMP, SMA, misalnya punya adik, tetangga, ponaan, saudara. Anda bisa itu menggali informasi tentang masalah yang mereka hadapi dalam mempelajari bahasa Inggris. Boleh tanya guru-gurunya, kalau punya saudara yang guru, boleh, itu sekedar untuk saja, mendapatkan wawasan ada apa sih, apa tuh yang terjadi di dunia pengajaran bahasa Inggris ini, ya. Nah itu, setelah itu tahu masalah apa, Anda tertarik di mana, apakah Anda tertarik di bidang memang langsung ke pengajarannya, ya bacalah tentang berbagai macam tentang teaching. Tapi kalau interest Anda, saya kok nggak terlalu suka ya di ini, tapi mau tidak mau kan lulusan yang akan jadi diarahkannya ke calon guru gitu. Walaupun ada interestnya pada sastra, literature, ya harus literature in language teaching, judul mata kuliah literature for language teaching kok. Linguistic for language teaching, social linguistic nanti perlunya untuk ngajar, pragmatic karena perlunya wawasan itu nanti untuk ngajar, discourse ya kan, untuk ngajar. Nah itu kalau ada nanti tertariknya, interestnya pada linguistik, wes arahkan untuk nanti pedagogical implication-nya, implikasi pedagogisnya apa. Sastra begitu pula, budaya, culture misalnya, begitu pula nanti untuk pengajaran bahasa Inggris, karena belajar bahasa tidak lepas belajar budaya, atau mengajarkan bahasa tidak lepas dari mengajarkan budaya yang paling umum saja, tidak terjadi cross-cultural misunderstanding, terjadi kesalahpahaman budaya. Oke ya, sudah Anda tahu bagaimana Anda harus berlaku, berbuat atau bertindak atau bekerja ya untuk menyiapkan draft proposal nanti dalam pencarian masalah dari mana saja Anda bisa dapatkan. Setelah itu masalah ada, lalu merumuskan judulnya itu mesti harus merepresentasikan bentuk penelitian Mas dan Mbak ini kuantitatifkah, kuantitatifkah, atau PTK, Classroom Action Research. Nah gitu ya, yang eye-catching, gunakan kata-kata yang canggih lah, jangan kata yang biasa-biasa saja. Di effectiveness saja dari zaman dulu, ya Allah, cari yang lain ya. Cari yang lain. Di impact, cari yang lain. Nanti saya tunjukkan ya. Ini saya cari dulu filenya tentang penelitian kuantitatif oleh Bapak di seminar waktu itu, webinar penelitian kuantitatif tentang ini apa namanya itu quantitative research in language teaching, Pak Willy Renandia. Ya, itu enak itu kalau jelaskan, artinya kalau memberikan seminar tuh praktis gitu tuh. Anda ketik aja nanti seminar by Willy Renandia, gimana dia ada seminar itu aja.
Bisa materinya, salah satu materinya saya ada tentang quantitative research. Nah itu anak-anak ada kelas lain itu tanya-tanya ke Pak Wawan tentang itu ditugasi Bu Indah untuk membuat proposal kuantitatif ini. Gimana ya proposal kuantitatif itu gimana ya? Ini ada yang ditanya Pak Wawan tanya saya. Ya, kalau di efektivitas itu kok itu aja saya bilang. Bacalah jurnal, cari informasi dari jurnal-jurnal yang ada tentang bahasa Inggris. Apakah kuantitatif itu hanya perkara begitu saja? Ya, tidak hanya itu Mas ya. Banyak hal lain mengenai quantitative research. Insya Allah saya cari filenya, nanti saya share. Ya, coba dipelajari. Memang itu berbentuk PPT ya, perlu ada penjelasan sih. Tapi coba Anda bisa lihat, ternyata kuantitatif itu nggak cuma effectiveness dan impact influence, bisa yang lain-lainnya lagi. Apalagi kualitatif, kualitatif itu macam-macam. Nah ini nanti ada juga webinar tentang phenomenological research. Nah, ini siapa yang ya bukan siapa, saya minta Anda mengikuti itu. Jadi penelitian fenomenologis, penelitian fenomenologis. Kualitatif macam-macam ya, bisa case study, bisa phenomenological, bisa hermeneutika, bisa konten schematic, ya. Schematic itu bisa grounded theory, itu kualitatif. Nanti saya jelaskan lebih ini setelah UAE, setelah UTS itu untuk kualitatif. Ini kan bicara kuantitatif itu nanti setelah sini. Oke. Nah, setelah ketemu judul yang eye catching itu, soalnya kalau judul itu eye catching, Anda mau masukkan ke jurnal itu orang nggak tertarik, atau editor atau reviewer jurnal itu tertarik gitu. Bisa ditengok, bisa dilirik gitu. Jadi kalau judul yang sudah kuno gitu lah, sudah langsung taruh gitu aja, nggak usah dibaca, langsung taruh gitu aja. Ya. Nah, udah. Setelah itu matriks. Setelah ketemu judul, nah Anda mulai nulis matriks. Matriks ini saya sudah katakan, kan formatnya sudah kita bahas yang lalu, jadi saya cepat aja. Tidak bisa lama-lama. Jadi ada matriks itu yang kuantitatif ada, yang kualitatif ada, yang ketika ada. Sudah kita bahas waktu itu. Semua 3 jenis ini sudah kita bahas. Ya, isinya matriks kan ada rumusan masalah. Kan gimana kalau Anda tidak menemukan masalah, lalu buat rumusan masalah? Ya, jadi isinya itu ada rumusan masalah di kolom 1. Kolom 2 konsep. Saya sudah bilang, itu konsep itu adalah dasar teori. Ya, nanti kalau mau pembicaraan lebih detail ada di uraian di bagian bawah-bawahnya ini nanti. Lalu batasan masalah kan luas ya, ada kan skopnya kan luas, skopnya ada di skop tentang apa? Tentang pengajaran language skills misalnya, tentang pengajaran keterampilan berbahasa, itu skopnya. Rumusan masalahnya ada masalah apa itu? Lalu ada batasan masalah ini adalah mengenai pembelajaran speaking dengan topik apa gitu misalnya, dengan menggunakan media apa gitu misalnya, batasi masalah. Terus data dan sumber datanya ini kualitatif ini, ya ini kualitatif, data dan sumber datanya itu wujudnya apa, ya kalau misalnya kemampuan datanya itu apa, kemampuan itu data indikatornya apa. Seseorang siswa mampu itu kan tentunya dari hasil tesnya kan, datanya kan berwujud nilai tes speaking misalnya. Nah siapa, diambil dari mana data itu, sumber datanya dari siapa, ya dari siswanya, siswa kelas berapa, ya itu siapa misalnya, ini data dari sumber data kan tidak harus siswa, mungkin guru yang diteliti gurunya. Kalau berani yang itu ya dulunya, menurut dosen tidak mau ngomong saja, ya kan? Teknik pengumpulan data. Nah, nanti kita belajar teknik pengumpulan data itu. Ini saya secara overview dulu ya dari besar.
saya sampaikan, lalu nanti Anda baca sendiri dulu. Makanya saya pesan, sementara tolong baca ya, cocokkan yang di buku panduan ini, elemen-elemen unsurnya ini dengan buku penelitian. Anda mau baca Sugiono ya boleh, itu umum. Kalau mau baca tentang bukunya Brownie, Research Methods in Applied Linguistics, itu agak lumayan sudah diikuti. Saya punya juga yang namanya Jack C. Richards, ya. Research Methods in Language Learning by ya. Maaf, itu time remaining-nya less than 1 minute. Berapa menit lagi? 1 menit, Ma'am. Oh ya. Rejoin lagi. Satu sesi lagi kan sampai jam 10.20 toh? Iya, Ma'am. Ya, oke, baik. Jadi rejoin ya. Jadi ini apa, Ali? Apa ya, sudah sebentar, teruskan sampai habis ya. Sampai dia bilang, oh saya bilang oke gitu ya, Mami ya. Ya baik. Teknik pengumpulan data. Ya. Ini ada research methods in language learning punyanya David Noonan. Ini rada bulat ini. Ya. Tapi ya bisa segera dibaca. Ya. Ini ada quantitative and qualitative mixed type, blending qualitative and quantitative research method in investigation. Ada di urusan masalah di kolom 1 nanti ada diisi juga dengan research questions, ya, pertanyaan bertanya. Anda tuh mau ngapain? Anda tuh inquire apa? Anda itu menanyakan apa toh? Mau meneliti apa? Ya, Anda kan bertanya. Nah, bertanya itu nanti kan untuk dicari jawabnya. Ya, untuk mencari jawabnya pakai konsep. Konsep adalah teori singkat ya. Kalau di matematik ya tidak bisa panjang lebar, poin-poinnya saja. Tapi harus jelas menunjukkan hubungan satu teori dengan teori yang lain untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Gitu. Nah, data ada sumber data. Datanya kalau kemampuan siswa, prestasi siswa, pencapaian siswa, gitu misalnya, ya itu datanya kan tentunya nilai. Data yang dilihat ada nilai apa namanya itu keterampilan siswa dalam apa, ya terserah Anda mau ngurusi keterampilan bahasanya listening, speaking, reading, writing, atau mau meneliti tentang penguasaan kosakatanya, grammar, pronunciation lah, atau spellingnya kah, itu datanya bisa seperti itu. Sumber datanya kan siswa. Nah, kalau yang teliti gurunya, ya tentunya bisa datanya adalah misalnya tentang profesionalisme guru misalnya. Nah itu nanti apa saja sih yang bisa didapat untuk menunjukkan itu ada profesionalisme gitu loh, maksudnya data kayak gitu. Apa ya? Apakah portofolio apa namanya guru di dalam mengembangkan profesinya dengan mengikuti seminar misalnya, mengikuti webinar, konferensi, membuat karya-karya tulis ilmiah, itu kan datanya itu portofolio guru. Kalau Anda mau lihat tentang profesionalisme guru, sumber datanya siapa? Kalau guru, kan? Lalu teknik pengumpulan data, ya ini saya secara umum dulu ya, nanti dibahas satu-satu, khusus teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data itu ada beberapa macam. Yang Mas dan Mbak ketahui apa? Coba yang sudah diketahui apa? Cara mengumpulkan data itu bisa pakai apa aja? Observasi. Ya, observasi. Tes. Interview. Kuesioner atau angket. Ya. Dokumentasi. Ya. Oke. Jadi tadi ada 5 ya berarti ya. Interview, tes, angket, observasi, dokumentasi. Nah, paling tidak 5 ini. Ya, garis besar 5 ini. Dan nanti mau dibahas sendiri-sendiri nanti masing-masing. Untuk interview itu gimana caranya buat interview, ya.
Untuk angket sama dengan angket sama dengan Bosnian ya. Buat angket tuh angket terbuka, tertutup, semi tertutup. Nah, itu gimana? Nanti dibahas sendiri-sendiri itu. Observasi, gimana membuat guideline observasi lah, yang mau diobservasi apa, nanti dibahas sendiri-sendiri ya. Nah, analisis data, ini kalau kualitatif, ini pasti yang membuat mahasiswa itu ramudeng-mudeng. Oleh karenanya bacalah bukunya dulu. Ya, analisis itu bisa secara tematik analisis, ada konten analisis, yaitu bagaimananya kita akan bahas sendiri-sendiri. Tapi tolong bacalah dulu sendiri. Jadi kalau saya bicara itu connect gitu loh. Karena Anda sudah punya kesiapan untuk membaca sendiri dulu. Nanti anak-anak itu loh, nanti sih gini, apa namanya itu, kalau di bagian teknik analisis data nanti kan isinya cuma gini, data display, data reduction, data display, data analysis, conclusion. Mesti isinya. Ya ngomong langsung ditakoni analisis datanya bagaimana, kok disebut lagi data analisis. Ya bagaimana, itu secara tematis ada tata caranya sendiri, tematik analisis. Konten analisis pun juga ada tata caranya sendiri. Kalau mau fenomenologi analisis secara fenomenologi, ya ada lagi. Secara hermeneutika ada lagi. Bukan asal begitu gitu. Ya, ini nanti mungkin kami akan mengundang dosen tamu ya. Coba saya masih tanya, ini Bu Vera udah nanyakan, jadi enggak mengundang Dr. Budori dari Monash University in Australia ya, untuk menjadi guest lecturer, dosen tamu yang kami minta untuk menjelaskan mungkin lebih kepada pada kualitatif. Kalau kuantitatif kayaknya tidak terlalu ada masalah lah. Tapi untuk qualitative research ini yang si dosennya sendiri juga masih bingung, ya kan? Sudah ketika bimbingan skripsi itu, ketika ujian skripsi itu kok gitu toh, analisis data kok isinya data display, data reduction, itu proses pengambilan, proses analisisnya. Nah, analisisnya itu sendiri itu bagaimana gitu. Nanti itu nggak cuma S1 loh Mbak. Saya melihat di penelitian-penelitian yang S2, bahkan kalau saya ikut sedang terbuka doktor, ini ceritanya ngono-ngowi, kok gitu sih? Ya, karena penguasaan atas penelitian kualitatif itu masih sangat terbatas, baik dosennya sendiri, apalagi mahasiswanya. Hanya saya sudah belajar ini, saya juga belajar juga gitu. Ada etnografi research itu seperti apa analisisnya, itu ada tuh di Doni ya. Kalau kuantitatif sih Sugiono cerita tentang kuantitatif, kualitatif ya ini mesti Sugiono cerita tentang umum, tapi dia tidak cerita tentang kebahasaan ya, tidak cerita tentang untuk yang terkait dengan bahasa. Ada bukunya metodologi penelitian bahasa dan sastra itu ada, yang berbahasa Indonesia ada. Ini kalau cari yang berbahasa Inggris, tapi mau cari bahasa Indonesia sekedar untuk memperjelas pemahaman saudara-saudari, silakan. Ya. Itu ya, teknik analisis data. Lalu daftar pustaka referensi. Nah, itu tadi saya sudah sebutkan. Untuk proposal itu minimal 15 referensi, ya, catat. Proposal itu 15 referensi. Yang terdiri atas 60% dari jurnal. Yang sisanya 40% silahkan campur-campur. Ambil dari textbook, baik itu e-book atau hard copy, lalu atau dari majalah ilmiah, atau dari internet, apa-apa. Sebentar ya, saya ada telepon, sebentar. Yang berbahasa Inggris, Mbak, berikutnya. Matriksnya nanti lihat yang kuantitatif ya, hampir mirip kok. Ini, oke ya, baik. Jadi nanti ada title, judul ya, ada approval itu halaman pengesahan,
ya. Nanti disahkan oleh mahasiswanya tanda tangan sendiri, dosennya tanda tangan, kemudian nanti ada kad prodi. Atau dekan ada nggak ya? Kayaknya nggak, di skripsi nanti ada dekan. Proposal masih kad prodi. Lalu dilihat ini, ada 3 bab ya, proposal itu ada 3 bab. Ya, coba chapter 1 itu introduction, pendahuluan, dibagi-bagi menjadi subbab-subbab. Coba lihat, naikkan ke atas lah. Naikkan ke atas lah. Ya. Nah, ini bab 1 isinya pengantar atau pendahuluan yang dibagi menjadi subbab-subbab, yaitu background of the study, latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah tidak bisa tidak bisa disamakan. Nah, ini ya, latar belakang masalah itu isinya adalah apa yang menyebabkan saudara-saudari ini mengangkat judul itu menjadi topik penelitian. Ini harus ada bukti empirisnya ya. Masalahnya itu harus ada bukti rendah. Misalnya kemampuan sekolah siswa SMP kelas 7 rendah, itu tahunya dari mana? Nah, harus dari artikel-artikel di jurnal-jurnal yang lalu. Anda dapatkan info dari situ, misalnya hasil penelitian itu mengatakan bahwa kemampuannya rendah. Terus juga mungkin dari Anda menginterview guru. Nah, pokoknya harus ada bukti empiris. Latar belakang ini harus mengandung bukti empiris, harus ada data-data empiris ya, tidak boleh banyak para siswa SMA tidak bisa berbicara, nggak boleh gitu tuh. Saudara-saudari ini belum punya otoritas keilmuan. You still do not have the authority of knowledge, ya. Belum punya otoritas. Yang sebabnya otoritas sudah menciptakan buku, ahli-ahli gitu itu. Kita ini, saya aja nggak punya otoritas keilmuan, jadi masih mencipir, mensitasi pendapat peneliti yang lain. Nah, jadi ada bukti-bukti empirisnya yang mengatakan ini dilihat dari hasil ini pada jurnal ini yang berjudul ini misalnya apa dari misal sumber Creswell tahun berapa, halaman berapa, itu misalnya. Ya, harus ada bukti empirisnya, latar belakang masalah yang menggiring saudara dan saudari-saudari ini menuju ke topik atau judul penelitian yang akan dilakukan itu. Limitation of the study, pembatasan masalahnya. Tadi kan sudah dibuktikan ada batasan masalah, ada rumusan masalah, batasan masalah, yaitu tinggal masukkan ke sini. Matrik itu kan garis besar, outline. Dan nanti setelah matriknya itu bagus, gitu, masukkan ke proposalnya ini kan sudah tinggal mengembangkan gitu, mengeksplorasi lebih luas gitu. Batasan masalah. Lalu yang C, statements of the problem. Nah, ini ada rumusan masalah. Limitation of the study itu pembatasan penelitian, batasan penelitian. Lalu yang C adalah rumusan masalah. Ya, Anda rumuskan dulu ada masalah apa, baru ada tarik research questions. Statements of the problem itu beda dengan research questions. Kalau saya ikut ujian-ujian doktor atau S2 itu di Indonesia itu, kalau ada teman yang ujian terbuka doktor atau ujian-ujian tesis itu saya kan ikuti ya. Pertanyaannya itu pengujinya itu pasti apa bedanya, what is the difference between statement of the problem and research question. Mana kira saya menjawab yang maju-maju ujian tesis maupun disertasi pun itu seorang grogi mungkin akan hilang kabel. Kalau statement itu namanya aja statement, ya pernyataan atau ini rumusan masalah. Anda sebutkan secara deskriptif ada masalah apa. Nah, berdasarkan masalah itu Anda lalu tarik pertanyaan penelitiannya atau namanya research questions. Ya. Lalu D, purpose of the study, tujuan penelitian. Tujuannya itu ya
diturunkan dari pertanyaannya tadi. Mas dan Mbak ini tanya apa? Misalnya, bagaimanakah kemampuan speaking siswa kelas 7 di mana misalnya ya. Nah, Anda tujuan menelitinya kan ya untuk menemukan atau menginvestigasi misalnya kemampuan speaking kan gitu. Anda tanya 3 pertanyaan, tujuannya ada 3 minimal. Nah, purpose of the study, tujuan penelitian. Kalau ada tujuan umum, ya bisa disebut, ada tujuan yang khusus disebut. Tapi kalau tidak ada ya 1 tujuan atau 1, 2, 3 tujuan, 4 tujuan gitu. Ya. Kemudian yang E di bagian bab 1 itu adalah significance of the study, manfaat penelitian. Anda harus membayangkan atau memikirkan, kalau hasil saya nanti sudah meneliti ini, hasilnya itu sudah saya temukan, kira-kira apa ya yang bisa disumbangsihkan dari hasil penelitian saya ini, manfaat apa ya yang bisa saya berikan dari hasil penelitian saya ini, itu Anda sudah prediksikan gitu. Jadi Anda meneliti itu ada manfaatnya, tidak syukur meneliti gitu. Ya. Significance of the study, manfaat penelitian. Oke. Itu bisa ada yang membagi-bagi manfaatnya bagi sekolah, manfaatnya bagi guru, manfaatnya bagi siswa, manfaatnya bagi peneliti lain. Nah, ini yang penting adalah peneliti lain itu, gitu. Kan Anda mungkin nggak tuntas menelitinya. Ada apa misalnya sebetulnya bisa dilakukan penelitian itu juga, tapi karena Anda tidak punya banyak waktu, cuma hanya berapa 1 semester ya mungkin ya, karena ada 3-4 bulan lah. Itu Anda mau meneliti yang lain-lain nggak nutut, misalnya nggak bisa. Jadi ada sarankan peneliti lain untuk melanjutkan misalnya. Itu kalau Anda pinter ya, kalau Anda cerdas ya. Anda itu baca jurnal, lalu dibaca di signifikannya, bukan di significance-nya ya, di ini di saran nanti, ya, di saran skripsi atau jurnal-jurnal. Atau bisa melihat dari manfaat ini juga, apa sih yang Anda bisa lakukan gitu. Maka mengapa kok 60% jurnal? Karena dengan jurnal itu, saudara-saudari ini nanti juga bisa menyarankan kepada peneliti-peneliti lain apa yang bisa diteliti, yaitu di dalam bagian bab 5 itu nanti conclusion and suggestions. Nah, saya sarankan mas-mas dan mbak-mbak ini bacalah artikel-artikel jurnal ataupun skripsi-skripsi disertasi tesis itu di bagian bab 5-nya atau bab 6-nya. Saran, recommendation atau suggestions. Nah, di situ dia tuh mesti peneliti itu memberikan saran, perlu diteliti lebih lanjut mengenai ini. Nah, itu ambil, kalau itu menarik Anda, kalau itu menarik your interest, if it really attracts your interest, Anda data itu, saran-saran yang diberikan oleh peneliti-peneliti dalam jurnal-jurnal yang sebelumnya terdahulu, atau di tesis-tesis disertasi, kadang di buku-buku penelitian, atau tidak di buku penelitian, di buku pelajaran dan pembelajaran pun ada kok saran untuk penelitian. Caranya nyari apa yang bisa diteliti itu bisa dari situ gitu, ya, di bagian saran. Suggestions or recommendations. Peneliti biasanya menyarankan perlu diteliti tentang ini. Perlu diadakan penelitian lanjutan tentang itu. Itu Anda ambil, Anda data aja. Nanti Anda pilih mana ya. Di mana yang menarik. Oke. Nah, jadi itu tadi sisi. Ini mana nih? Screen-nya mana nih screen-nya? Ya dilepas coba. Halo, Mbak Fitra. Kok nggak ada? Screen-nya hilang. Saya masih share screen ini, Mem. Kok saya nggak nampak di layar? Oh iya. Oke, nih. Naikkan Mbak. Naikkan. Ini sudah chapter 1 sudah selesai.
ya. Nah, kemudian chapter 2. Chapter 2 itu berisi kajian teori ya. Review of related literature. Itu artinya adalah landasan kajian teori. Lalu dibagi menjadi 3. Ada theoretical basis, ya landasan teori, ya, kajian teori. Lalu ada di bagian B, review of previous related studies, kajian penelitian terdahulu. Nah ini penting Anda tuh membaca jurnal-jurnal, artikel-artikel di jurnal terdahulu, yaitu tadi agar Anda tuh bisa mendapatkan contoh-contoh gitu loh tentang bagaimana sih, oh ada penelitian itu ya, oh bisa diteliti ya, kayak begitu itu, oh caranya ngambil data gitu ya, oh caranya analisis data seperti ini ya, oh ada saran seperti ini, nah, gunanya itu. Nah, kajian atas penelitian terdahulu ini Anda cari yang senada dengan judul Anda, karena dasar Anda adalah itu gitu, ya, yang senada. Nanti Anda harus jelaskan persamaan dengan penelitian terdahulu, penelitian Anda dengan penelitian terdahulu itu dalam hal bagaimananya, perbedaannya dalam hal bagaimananya, itu nanti Anda ceritakan di situ. Lalu kontribusi apa yang Anda dapatkan dari penelitian terdahulu itu? Apakah Anda mendapatkan wawasan atau kontribusi dari ini masalah? Anda bisa mendapatkan kontribusi dari masalah jenis penelitiannya, pendekatannya, kemudian metodologi penelitiannya, ya, yaitu teknik model datanya, analisis datanya, yang mungkin referensi-referensi yang dipakai. Nah itu Mbak, Mas ya, nek baca artikel, Anda juga baca referensinya, atau baca tesis, baca referensi-referensinya, ya. Nah itu Anda cari referensi yang terakhir. Oh ya, maaf saya belum mengatakan referensi itu kalau jurnal 5 tahun terakhir. Kalau selain jurnal, bolehlah textbook itu 10 tahun terakhir, masih boleh. Jangan tahun 1997 apabila dipakai, 1956 dipakai, ya lah. Cari yang terbaru. Makanya kalau jurnal itu enaknya, jurnalnya kan baru. Walaupun referensi yang dipakai media itu lama, tetapi kan ada menyebutnya ini dalam itu, kan masih baru. Tapi si peneliti itu tadi menyebutnya dia pakai teori lama, tapi Anda menggunakan itu lagi tidak apa-apa, tapi Anda ambilkan jurnalnya dia. Ini misalnya Creswell, in Fitra tahun berapa itu boleh, ya. Itu gunanya itu nanti harus diceritakan di dalam bab 2B ini, apa persamaannya, apa untuk menghindarkan plagiasi, perbedaannya apa, lalu kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian Anda ini apa. Lalu bagian C, conceptual framework, kerangka konseptual, yaitu teori-teori menunjukkan alur ya, kayak diagram flow chart gitu. Nah, diagram alur menunjukkan teori yang ini nanti akan menopang teori yang itu nanti akan menghasilkan ini. Nah itu di dalam conceptual framework. Tapi dijelaskan di bawahnya, tidak hanya diagramnya saja, di bawahnya dijelaskan apa maksud diagram itu. Yang berikutnya adalah hipotesa. Hipotesa adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian Anda. Misalnya Anda mengatakan bagaimana kemampuan speaking siswa di kelas ini, lalu Anda menjawab kemampuannya baik. Tuh. Kemudian bagaimana penggunaan metode ini dalam penggunaan itu? Apakah metode ini bermanfaat bagi pembentuk? Anda jawab, metode ini bermanfaat bagi pembelajaran ini di kelas ini. Itu bisa. Tapi ya, udah waktu kasih teori. Apakah iya? Kalau metode itu nanti masukan bagus. Anda harus kaji dulu teori-teorinya, karakteristik dari pengembang metode itu apa, model pembelajarannya itu seperti apa. Nah itu Anda baca dulu, jangan asal mengarang. Merumuskan hipotesa itu lama loh, ya butuh waktu lama sebetulnya. Jadi tidak sekedar jawab.
kebanyakan mahasiswa sekedar jawab asbun namanya, asal bunyi. Ya. Oke, harus ada dasar teorinya. Yang ketiga adalah research method, metodologi penelitian. Di situ di bagian subbab A, desain penelitian Anda apa? Ini nanti kita akan bicarakan satu-satu di metodologi penelitian kuantitatif. Research design-nya itu kan macam-macam, ada eksperimental, ada quasi eksperimen, ada yang namanya kalau eksperimen dibagi lagi ada komparasi, ada korelasi gitu kan. Nah, itu nanti research design dibahas sendiri nanti. Population and sample bagian B, siapa populasinya, siapa tuh area orang-orang atau yang diteliti itu dalam gerombolan itu siapa, kelas 7 misalnya. Tapi Anda mau ambil tidak semua kelas 7 di sekolah itu diambil. Sampelnya cuma mungkin 2 kelas ya, kelas A dan B misalnya sampel. Tapi cara menentukan sampel ya, ono caranya sendiri, nanti kita belajar itu. Penentuan sampel, ada random, ada non-random sampling. Ya. Nah, random itu macam-macam, ada purposive, ada classified, ada stratified, ya. Ada stratified, ada cluster, ya, cluster random sampling, macam-macam. Kita bahas di sini nih. Research variable adalah gejala yang diamati, fenomena-fenomena yang mau diteliti. Nah itu apa? Di situ satu, identifikasi variabelnya. Variabel itu apa? Misalnya kemampuan speaking. Lalu kemampuan penggunaan metodologi penggunaan media misalnya, itu artinya identifikasi variabelnya. Lalu definisi operasionalnya apa? Operational definition variable. Secara operasional apa sih dimaksud kemampuan speaking? Tentunya kemampuan speaking adalah nilai tes speaking, itu yang dimaksud. Karena dengan menunjukkan definisi operasionalnya, itu akan mengarahkan, menuntun saudara-saudari ini kepada cara Anda mengambil data, cara menganalisis datanya. Gitu. Kalau tes, berarti saya harus kalau nilai, berarti saya harus ngetes, gitu loh, cara mengambil datanya. Ya, gitu. Jadi identifikasi variabel dan definisi operasional. Variabel yang satunya lagi adalah penggunaan Kahoot, misalnya Kahoot di dalam pembelajaran speaking misalnya. Nah itu nanti secara operasional gimana pembelajaran Kahoot itu, langkah-langkah pembelajaran Kahootnya di dalam mengajarkan speaking Anda itu seperti apa, itu dijelaskan di situ. Ya. Lalu dibagi lagi ada research instrumennya. Loh ini salah nih, A, B, C, C-nya dibagi 1, 2, lalu D itu bukan A, B, C lagi ya, D, research instrument. Instrumen penelitiannya apa? Ya Anda bilang kalau ada tes ya, tes cerita tesnya berapa soal, mengukur apanya, rubriknya gimana gitu kan. Kalau itu proses pembelajaran, ya Anda observasi yang diobservasi apanya gitu ya, itu nanti dibahas sendiri-sendiri. Ini sekarang secara garis besar Anda tahu apa yang Anda akan harus siapkan ya. Kita bahas masing-masing individu itu nanti secara lebih rinci. Data analysis. Nah, kalau kuantitatif itu macam-macam. Kalau korelasional mungkin bisa pakai rumus statistik produk moment. Kalau komparasi pakai t-test, ya. Kalau yang variabelnya banyak mungkin pakai ANOVA atau ANOVA, analysis variant itu kalau banyak. T-test pun ada rumus pendek, rumus panjang, itu statistiknya dibuka lagi. Ya, untuk data analisis kuantitatif itu lebih enak. Kuantitatif itu jelas, kayak gini rumusnya ini, kalau gitu pakai rumus ini analisis datanya. Kalau kualitatif memang agak susah, jadi makanya penelitian kualitatif itu susah. Namanya perlu penguasaan ya, penguasaan menganalisis. Jadi perlu pandai membuat paparan deskripsi kualitatif. Data collection technique tadi sudah ya, research instrument tadi sudah. Data collection technique ya pakai cara apakah angket atau kuesioner, interview, atau wawancara, dokumentasi, observasi atau tes. Itu diceritakan detail. Data analisisnya, tadi data collection technique sudah ya, data analisis. Nah, references
rujukan atau daftar pustaka, tadi sudah saya sebut, minimal 15 untuk proposal, 60% dari jurnal, 40% sisanya macam-macam, silakan dari textbook, e-book, hard copy, majalah akademik, majalah ilmiah, dari hasil wawancara guru sebelum pre-study, sebelum study, preliminary study, atau dari informasi di televisi oleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, silahkan. Dari blogspot, pokoknya tidak Wikipedia ya, itu bisa. Appendix, lampirannya tentunya ya instrumen. Lampirannya matriks ya. Lampirannya matriks sama instrumen. Apakah itu kalau tes ya wujud tesnya, kalau itu observasi guideline observasinya, kalau interview ya item-item interviewnya, kemudian kalau dokumentasi ya apa cek dokumentasi ya habis ya. Zoomnya itu mau mati. Ya baik, jadi sudah ya, silahkan dibaca sendiri secara rinci